Perkenalkan, saya Nuka Sepiana, NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan materi fungsi ejaan dan kaidah penggunaan ejaan dalam tulisan. Baik, langsung saja untuk fungsi ejaan. Sebelum kita mengetahui beberapa fungsi dari ejaan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu arti ejaan. Menurut Mustaqim, ejaan adalah seperangkat kaidah, aturan, atau ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi, termasuk bagaimana menggunakan tanda baca. Dalam rangka menunjang pembakuan bahasa, baik menyangkut pembakuan tata bahasa ataupun kosakata dan peristilahan, fungsi ejaan sangatlah penting. Oleh karena itu, pembakuan ejaan perlu lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Dalam hubungan itu, fungsi ejaan antara lain: yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa; yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan; dan yang ketiga, sebagai landasan masuknya bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Apabila pembakuan ejaan telah dilaksanakan dengan baik, maka pembakuan aspek kebahasaan lain pun dapat ditunjang dengan keberhasilan itu, terutama jika pemakai bahasa yang bersangkutan telah menaati ketentuan yang terdapat di dalam buku pedoman. Secara praktis, ejaan memiliki fungsi untuk membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Baik, materi selanjutnya yaitu kaidah penggunaan ejaan dalam tulisan. Penguasaan seseorang dalam menerapkan kaidah ejaan dalam tata tulis sangatlah penting. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai kaidah penggunaan ejaan dalam tulisan. Untuk yang pertama, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal A, I, U, E, O yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya ya, kata buah. Kata buah di sini terdapat di tengah-tengahnya itu terdapat pemenggalan di antara huruf vokal U dan A. Jadi pemenggalannya yaitu bu dipenggal AH. Untuk yang kedua, kata main. Di sini di tengah-tengah huruf vokal terdapat pemenggalan yaitu huruf vokal A dan I. Untuk selanjutnya ya, yang B. Ini huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Contohnya ya, ini ada kata saudara. Lah, ini terdapat huruf diftong AU. Lah, itu pemenggalannya tidak boleh gini. Sa dipenggal, uda dipenggal ra. Lah, di sini pemenggalannya itu setelah huruf diftongnya. Sau dipenggal, da dipenggal ra. Untuk contoh selanjutnya ya, kata survei. Nah, di sini kan ada huruf diftong I. Nah, ini pemenggalannya itu tidak boleh gini, survei dipenggal I, nggak boleh. Jadi pemenggalannya sur dipenggal V. Untuk yang selanjutnya C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya ya, kata bapak. Lah, di sini ada huruf konsonan atau huruf mati P, dan sebelumnya ada huruf vokal yaitu A. Jadi pemenggalannya di sini itu ba dipenggal pa. Jadi P-nya di sini huruf konsonan itu dipenggalnya itu sebelumnya huruf konsonan itu sendiri. Untuk contoh yang kedua ya, lawan. Lah, di sini terdapat huruf vokal A, la dipenggal wan. Lah, di sini juga itu terdapat huruf konsonan atau huruf mati W. Jadi pemenggalannya itu sebelum huruf konsonan itu sendiri. Jadi la dipenggal wan. Untuk selanjutnya, poin D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya di sini ada kata April. Lah, di sini itu kan ada huruf konsonan P atau huruf mati P. Lah, itu pemenggalannya itu sesudah huruf konsonan. Jadi ap dipenggal ril. Jadi April. Baik, selanjutnya poin yang ke E. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang kedua. Contohnya ya, dalam kata bangkrut. Di sini kan terdapat huruf konsonan N, G,
K, R. 3 lebih. Nah, itu di penggalnya itu setelah huruf konsonan kedua. Jadinya bang dipenggal kerut. Terus yang kedua, contoh yang kedua bangsa. Nah, di sini terdapat 3 huruf konsonan, yaitu N, G, dan S. Nah, setelah huruf konsonan yang kedua itu kan dipenggal, jadinya bang dipenggal sa. Untuk yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya ya, ada sebuah contoh gini. Semua penduduk di sini menghormati Sultan Hamengkubuwono X. Nah, Sultan itu kan nama gelar, jadi S-nya ditulis dengan huruf kapital. Dan Hamengkubuwono-nya kan nama orang, jadi juga ditulis huruf kapital. Untuk yang kelima, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya ya, ada contoh gini. Semua profesor hadir dalam acara Disnatalis kecuali Profesor Nasiruddin. Lah, di situ kan ada nama tempat instansi gitu kan, ada Disnatalis. Lah, di situ ditulis dengan huruf kapital. Dan untuk Profesor Nasiruddinnya juga ditulis dengan huruf kapital karena itu suatu nama jabatan dan diikuti oleh nama orang. Jadi P-nya di profesor itu huruf besar. Baik, selanjutnya untuk yang kedua ya, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Untuk poin A, huruf kapital. Huruf kapital di sini mempunyai beberapa ketentuan. Yang pertama, dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya ya, itu ada kalimat ejaan adalah seperangkat kaidah, aturan, bla bla bla. Lah, di situ huruf E dalam kata ejaan itu ditulis dengan huruf kapital. Untuk yang kedua, dipakai sebagai huruf pertama ketika langsung. Misalnya ya, ada kalimat gini. Naja bertanya, (2 dalam tanda petik, kapan mereka pulang? Lah, di situ huruf K dalam kata kapan itu ditulis dengan huruf kapital. Untuk yang ketiga, dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, dan agama. Misalnya ya, itu ada kalimat gini. Penduduk Indonesia termasuk mayoritas memeluk agama Islam. Lah, ada kata Islam itu, huruf I dalam kata Islam itu ditulis huruf kapital karena itu Islam di situ menandakan bahwa ungkapannya itu berhubungan dengan agama. Untuk yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya ya, lupaan. Yang keenam, dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya ya, Nuke Septiana. Lah, nama depannya itu ditulis huruf kapital, Nuke, dan Septiananya juga S-nya. Yang ketujuh, dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya ya, banyak pria Aceh yang menikahi gadis suku Sunda. Lah, itu Acehnya juga ditulis huruf besar karena merupakan provinsi, nama provinsi. Dan suku Sundanya, S-nya itu ditulis huruf besar karena merupakan nama suku. Yang ke-8, dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya ya, setiap hari Jumat kami mengadakan kajian rutin. Lah, itu Jumatnya itu ditulis huruf besar, J-nya. Untuk yang ke-9, dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya ya, ada contoh gini. Nama garam Inggris sebenarnya tidak berkaitan dengan negara Inggris. Lah, Inggris itu tadi I-nya ditulis dengan huruf kapital karena termasuk nama geografi. Yang ke-10, dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi. Contohnya gini.
Mahasiswa pernah menguasai gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1998. Lah, pada Majelis Permusyawaratan Rakyat itu ditulis dengan huruf kapital, M-nya, P-nya, dan R-nya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. Untuk yang ke-11 dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Misalnya ya, ada contoh gini. Mereka sedang menyusun rancangan undang-undang kepegawaian. Lah, di rancangan undang-undang kepegawaian tersebut ditulis huruf kapital, huruf depannya itu. Karena termasuk dalam lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Untuk yang ke-12 dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata depan atau konjungsi. Contohnya ya gini. Dia belum berlangganan Jurnal Masyarakat Linguistik Indonesia. Lah, itu kan ada Jurnal Masyarakat Linguistik Indonesia. Lah, itu ditulis huruf kapital yang Masyarakat Linguistik Indonesianya, huruf depannya itu. Untuk yang ke-13 dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya ya, itu ada Ibu Dokter Andini Sehati. Lah, itu dokternya itu di DR ditulis dengan huruf kapital D-nya. Andina itu kan nama orang, jadi juga termasuk ditulis dengan huruf kapital untuk nama depannya. Untuk yang ke-14 dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyampaan dan pengajuan. Contohnya gini, silakan Bapak dan Ibu masuk. Lah, itu kan seperti itu penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyampaan. Lah, Bapak dan Ibunya itu ditulis huruf kapital, huruf depan B sama I. Untuk yang ke-15 dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, siapa nama Anda? Lah, itu Andanya itu ditulis dengan huruf kapital, nama depannya itu A. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian Olivi, NIM 34. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Noke Septiana. Saya akan menjelaskan tentang huruf miring. Huruf miring berfungsi untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. 2. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian, kata, atau kelompok kata. 3. Untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Selanjutnya penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Maksudnya itu kata yang tidak mendapatkan imbuhan, baik itu awalan atau akhiran. Selanjutnya kata turunan. Kata turunan yaitu kata yang mendapatkan imbuhan, baik itu awalan atau akhiran. 1. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 2. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mengawalinya. 3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran. Yang keempat, itu salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital, di antara kedua unsur itu ditulis tanda hubung. Jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar, gabungan kata itu ditulis terpisah. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung.
Contohnya itu seperti bentuk-bentuk, benda-benda, dan lain sebagainya. Gabungan kata. 1. Gabungan kata juga disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Gabungan kata termasuk istilah khusus. Poin ke kata ganti aku, kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti lainnya, seperti sebagainya, dan lain-lain. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya seperti dari mana, dan lain-lain. Kata esi dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, contohnya seperti si kancil, si Vina, si Yayat, si Susan, si Galis, si Nuke, dan si lain-lainnya. Selanjutnya adalah singkatan. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Poin A, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Contohnya itu seperti WR Supratman. Poin B, singkatan nama resmi lengkap pemerintah dan ketatanegaraan atau organisasi. Misalnya itu seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lain sebagainya. Yang poin C, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Contohnya itu YTH atau yang terhormat, dan lain-lain, DLR, dan lain sebagainya. D, lambang kimia, singkatan satuan, ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang, seperti Rp, rupiah, cm, sentimeter, kg, kilogram, dan lain sebagainya. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contohnya itu seperti akabri, terus, dan lain-lain. Yang B, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata, seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya itu seperti pemilu atau pemilihan umum. Selanjutnya, angka dan lambang bilangan dipakai untuk menyatakan nomor, misalnya dari 0 sampai dengan 9 atau 1 sampai 3. 2, ukuran satuan waktu nilai uang, misalnya 5 kg, 17 Agustus, 20 menit, dan lain-lain. 3, nomor jalan atau rumah pada alamat, contohnya jalan. Adalah penulisan unsur serapan. Kaidah ejaan yang berlaku untuk unsur serapan adalah sebagai berikut. AA menjadi A, contohnya itu misalnya misal penulisannya itu seperti ini. AA menjadi A itu maksudnya dalam bahasa Inggris penulisan nama itu biasanya oktav atau oktaaf gitu tulisannya, dan diserap ke bahasa Indonesia menjadi oktav. Saya Sri Yuliani Susanti, 63. Di sini saya akan menjelaskan penempatan ejaan dan tanda baca. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik.
Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan merupakan pertanyaan atau seruan. Contohnya, ayahku tinggal di Surabaya. Titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau daftar. Contohnya, 3 titik Departemen Pendidikan Nasional. A titik Direktorat Jenderal Pendidikan Informatika. B Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Ini dalam suatu bagan atau daftar. Kemudian tanda titik dipakai dalam penulisan waktu. Penulisan waktu dalam angka sistem 12 jam menggunakan keterangan pagi, siang, sore, dan malam. Contohnya, pukul 09.00 pagi. Sedangkan penulisan waktu dengan angka dalam sistem 24 jam tidak menggunakan keterangan pagi, siang, sore, atau malam. Contohnya, pukul 09.00. Selanjutnya, tanda titik dipakai dalam penggunaan jangka waktu. Contohnya, 1.35.20 dibaca 1 jam 35 menit 20 detik. Kemudian, tanda titik digunakan pada daftar pustaka. Setelah nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, dan tempat terbit. Kemudian, tanda titik dipakai untuk menentukan jumlah bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, desa itu berpenduduk 20.400 orang. Sedangkan tanda titik juga bisa dipakai untuk menentukan jumlah ribuan dalam kelipatannya dan tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, Sasa lahir pada tahun 1980 di Bandung. Itu tidak usah menggunakan titik. Kemudian tanda titik juga digunakan pada singkatan. Contohnya, Dr. Andes titik Alfian dan Hajah titik Susan. Kedua, penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli tas, koma, buku, koma, dan pena, titik. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang awal dengan kalimat setara yang berikutnya dengan dipisahkan menggunakan kata tetapi, melainkan, dan kecuali. Contohnya, ini bukan buku saya, koma, melainkan buku teman saya, titik. Sedangkan yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan antara anak kalimat dari induk kalimat. Contohnya, kalau ada undangan, itu merupakan anak kalimat, koma, saya akan datang, yang merupakan dari induk kalimat itu sendiri. Kemudian, tanda titik baca yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma yang pertama sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku yang baru dibeli. Kemudian yang kedua, tanda titik koma untuk mengakhiri pernyataan atau pilihan kata dalam suatu frasa atau kelompok kata. Contohnya, syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru, titik 2. 1. Kartu keluarga, titik koma. 2. Ijazah, titik koma. Yang ketiga, akte kelahiran, titik. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat atau lebih. Contohnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma. Kemudian baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik. Setelah itu tanda titik 2. Tanda titik 2 biasa dipakai pada akhir kalimat pernyataan lengkap yang diikuti oleh suatu rangkaian. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Yang kedua, tanda titik koma digunakan sesudah kata atau ungkapan pada suatu deskripsi. Contohnya, ketua, titik 2, Ahmad Alfian. Sekretaris, titik 2, Nugra Septiana. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan dalam suatu naskah drama. Contohnya, ibu, titik 2, bawa tas ini nak. Yang kedua, Yayah, titik 2, baik bu. Kemudian tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda hubung. Itu untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh penentuan garis. Contohnya, di samping cara lama diterapkan ju, tanda pisah,
juga cara baru. Contoh yang kedua yaitu tanda hubung digunakan pada kata yang berulang-ulang. Contohnya anak, anak, berulang-ulang. Selanjutnya digunakan untuk menyambung bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya yaitu tanggal 12 bulan 12 2012. Selanjutnya yaitu tanda pisah. Yang pertama dipakai untuk penyisipan kata atau kalimat yang digunakan di luar penjelasan bangun utama kalimat. Contohnya kemerdekaan itu, tanda pisah, hak segala bangsa, tanda pisah, harus dipertahankan. Yang kemudian tanda pisah digunakan pada suatu bilangan, pada dua bilangan tanggal dan tempat. Contohnya tahun 2001 sampai 2020. Kemudian Jakarta ke Surabaya. Kemudian tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat. Contohnya kapan dia berangkat. Selanjutnya yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan suatu kalimat. Contohnya alangkah indahnya laut ini. Selanjutnya tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan dalam kata yang biasanya terputus-putus. Contohnya, kalau begitu, titik tiga, tanda elipsis, mari kita laksanakan. Kemudian tanda petik dua. Tanda petik dua yaitu digunakan untuk mengapit petikan langsung dari naskah atau pembicara. Contohnya, ibu berkata, tanda petik dua, paman berangkat besok pagi, tanda petik dua lagi. Setelah itu, tanda petik dua digunakan pada istilah ilmiah yang mempunyai arti khusus. Contohnya zaman bukan zaman. Asas tanda petik dua yaitu azas. Plaza tanda petik dua plaza. Kenalkan, saya Alfinatul Hasanah, NIM 50. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tanda baca yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Susan. Yang ke-11 yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Contohnya yaitu tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring-kring tadi? Nah, tanda petik tunggalnya itu di bagian sini. Di dalam petikan tanda petik 2. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Contohnya di sini yaitu retina. Di sini titik petik tunggalnya. Maksudnya ini menjelaskan tentang retina, yaitu retina merupakan dinding mata sebelah dalam. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna kata ungkapan, bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya itu feedback. Feedback di sini dari bahasa Inggris yang artinya balikan. Kalau tadulako ini merupakan bahasa daerah yang artinya panglima. Yang ke-12 yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Penulisannya didahulukan bentuk lengkap, baru setelah itu bentuk singkatnya. Contohnya di sini yaitu Dito sudah memiliki kartu tanda penduduk dalam kurung KTP. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, keterangan itu dalam kurung lihat tabel 5 menunjukkan penyebaran corona di Indonesia. Di dalam kurung ini, lihat tabel 5 itu menjelaskan atau memaparkan bahwa penyebaran corona di Indonesia itu terdapat pada tabel 5. Tanda kurung dipakai untuk mengapit kata atau huruf yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Misalnya, Sinta berasal dari Surabaya. Bisa juga Sinta berasal dari kota Surabaya, di mana kota ini menjelaskan Surabaya. Tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci urutan keterangan. Contohnya,
Mata kuliah hari ini: A. Bahasa Indonesia, B. Struktur data, dan C. Aljabar linear. Di mana pada mata kuliah hari ini itu menunjukkan ada 3 mata kuliah. Yang ke-13 yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Contohnya itu, ulang tahun Republik Indonesia jatuh pada hari Selasa, di mana kalimat di dalam kurung siku ini menunjukkan hari kemerdekaan. Maksudnya, ulang tahun Republik Indonesia itu merupakan ulang tahun hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ke-14 yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Contohnya ini biasanya yang di surat nomor 7 garing PK garing 210 dan tahun ajaran 2019-2020. Biasanya kita salah kaprah. Untuk tahun ajaran biasanya kita menggunakan strip atau tanda pisah, itu salah. Sebenarnya yang benar itu menggunakan garis miring. Garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata tiap atau apapun. Contohnya di sini, dikirimkan lewat darat atau laut. Maksudnya dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Yang ke-15 yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda apostrof di sini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya yang pertama ini, tanda petik tunggal 1 di depan. Ini menunjukkan telah, dibaca telah. Selanjutnya Agustus 45. Maksudnya itu adalah Agustus 1945. Udah no. Logo, tadi aku salah. Pembahasan selanjutnya yaitu kata. Dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, kata dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu 1. Kata benda atau nomina. Kata benda adalah semua kata yang merupakan nama diri, nama benda, atau nama yang dibendakan. Misalnya guru, kucing, meja, dan lain-lain. Kata benda sendiri ini masih dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kata benda konkret, kata benda abstrak, dan kata benda yang dibendakan. Kata benda konkret yaitu kata benda yang menunjuk sesuatu yang dapat dilihat atau diraba, baik berupa nama diri maupun nama jenis. Nama jenis misalnya buku, kayu, laut, tembok, dan lain-lain. Sedangkan nama diri itu seperti misalnya Alvinatul, Yaya, Sumatera, Indonesia, Amerika, dan lain-lain. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak yaitu kata benda yang menunjuk pada sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diraba. Misalnya ide, ilham, ilmu, agama, dan lain-lain. Dan kata yang dibendakan yaitu kata benda yang terbentuk dari jenis kata yang lain. Misalnya itu kekuatan. Kekuatan itu kata benda, namun kata dasarnya itu kuat, mendapat imbuhan ke dan akhiran an, menjadi kekuatan. Dalam kalimat, kata benda itu bisa menjadi predikat, subjek, atau objek. Bahkan bisa menjadi dua-duanya, subjek maupun objek. Contohnya di sini, misal pemerintah akan memantapkan pembangunan, di mana pemerintah di sini merupakan kata benda sebagai subjek dan pembangunan merupakan kata benda sebagai objek. Jenis kata yang kedua yaitu kata kerja atau verba. Kata kerja adalah jenis kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, gerak-gerik, atau cara menjalankan dan berbuat. Kata kerja dibagi menjadi kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif yaitu kata kerja yang dilihat dari bentuknya, berawalan me atau ber, dan berfungsi sebagai predikat. Maksudnya subjeknya melakukan pekerjaan.
Misalnya memahat, membaca, bermain, berpikir, dan lain-lain. Sedangkan kata kerja pasif yaitu kata kerja yang dilihat dari bentuknya berawalan di, ter, atau ke, dan berfungsi sebagai predikat juga. Maksudnya subjeknya dikenai pekerjaan. Misalnya dibaca, tertulis, ketabahan, dan lain-lain. Kata di sini, kata kerja dapat pula berposisi sebagai subjek. Contohnya misalnya membaca telah memperluas wawasan pengetahuannya. Di mana membaca di sini kata kerja yang bisa berposisi sebagai subjek. Jenis kata yang ketiga yaitu kata sifat atau adjektif. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan sifat dan keadaan sesuatu benda atau yang dibendakan. Nah, kata sifat ini menurut bentuknya dibedakan lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu kata dasar seperti manis, besar, jauh, lemah, tinggi. Jadi tidak mendapat imbuhan atau akhiran. Yang kedua yaitu kata jadian seperti terbaru, membesar, berharga, terindah, dan lain-lain. Yang ketiga kata ulang, di mana katanya itu diulang-ulang seperti setinggi-tingginya, kekanak-kanakan, pontang-panting, gelap gulita, warna-warni, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kata serapan, seperti asusila, kreatif, dan lain-lain juga. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, frase atau kelompok kata, seperti agak panjang, kedap suara, murah hati, dan lain-lain. Selanjutnya, Kata yang sebelumnya, kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada kata lainnya. Cara penggolongan kata keterangan itu sebagai berikut. Kata keterangan alat, misalnya dengan. Kata keterangan kesertaan, misalnya bersama. Kata keterangan perlawanan, misalnya meskipun. Lalu kata keterangan tujuan, misalnya untuk. Lalu kata ganti pronomia. Kata ganti pronomia ini adalah kata yang dipergunakan untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Kata ganti ini dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, kata ganti orang atau pronomina. Kata ganti orang ini dibagi menjadi tiga. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Yang orang pertama bentuk tunggalnya aku dan saya. Lalu bentuk jamaknya kami dan kita. Orang kedua bentuk tunggalnya engkau, anda, kami. Bentuk jamaknya kalian. Lalu orang ketiga bentuk tunggalnya ia, dia, beliau. Bentuk jamaknya mereka. Lalu ada kata ganti kepunyaan, bentuk sempurna dan bentuk ringkas. Bentuk sempurnanya seperti buku saya, rumah anda. Bentuk ringkasnya seperti bukumu, rumahmu, terus uangku. Kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini seperti menunjukkan tempat yang dekat, sesuatu yang dekat, atau agak jauh atau jauh. Yang dekat itu misalnya ini, sini. Yang agak jauh itu misalnya itu, situ. Lalu yang jauh itu yaitu sana. Lalu kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung ini kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya, tadi pagi ayah pergi tergesa-gesa. Terus tadi pagi hujan lebat sekali. Menjadi tadi pagi waktu ayah pergi tergesa-gesa hujan lebat sekali. Penjelasannya, kata waktu berfungsi menggantikan tadi pagi pada kalimat kedua. Lalu ada kata bilangan atau numeralia. Kata bilangannya itu bentukan kata yang menyatakan jumlah kumpulan dan urutan atau tingkatan suatu benda yang dibendakan. Itu seperti berikut. Ada 6. Pertama, kata bilangan utama. Contohnya 1, 2, 3. Yang kedua, kata bilangan bertingkat. Contohnya bab ke-1, pelajaran ke-10. Lalu yang ketiga, kata bilangan kumpulan. Contohnya kedua orang itu,
ke-10 buku atau ke-10 buku. Lalu kata bilangan himpunan itu seperti 1155. Lalu kata bilangan tak tentu, beberapa, semua, tiap-tiap, masing-masing, atau seluruh. Lalu kata bantu bilangan misalnya selembar kertas, sehelai rambut, dan sebatang pohon. Lalu kata tugas. Kata tugas yaitu jenis kata yang berdasarkan peranannya dapat dibagi menjadi 6, yaitu kata depan, preposisi, kata sambung, konjungsi, kata sandang, atau artikular, lalu kata tanya, kata seru, dan partikel. Yang pertama kata depan atau preposisi. Kata depan itu untuk merangkai kelompok kata atau kalimat yang satu dengan kelompok atau kata yang lain dalam suatu kalimat, sekaligus untuk menentukan jenis hubungannya. Secara khusus, kata depan itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menyatakan tempat, contohnya yaitu dari, antara, di, ke. Lalu menyatakan waktu, contohnya pada, dan menyatakan alat, yaitu contohnya dengan. Lalu kata sambung atau konjungsi. Kata sambung atau konjungsi ini kata yang digunakan untuk menggabungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya atau kalimat tunggal dengan kalimat tunggal lainnya. Jenisnya itu ada banyak seperti yang kalian ketahui. Misalnya penjumlahan, perlawanan, pemilihan, hubungan waktu, hubungan syarat. Contohnya penjumlahan, serta dan kemudian. Perlawanan bukan saja tetapi melainkan tidak hanya, pemilihan atau dan semacamnya. Ini terus yang ketiga kata sandang atau artikular. Kata sandang ini fungsinya sebagai penentu bagi kata benda. Kata sandang ini terbagi dalam beberapa jenis. Itu yang pertama mengacu pada makna tunggal, contohnya sang, hang, sri, dang. Lalu yang kedua mengacu pada makna kelompok, contohnya para. Yang ketiga bermakna netral, contohnya si. Lalu kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan benda, barang, atau seseorang. Jenis kata tanyanya itu ada kayak apa, siapa, kapan, berapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, fungsinya apa? Untuk menanyakan benda, hal, atau binatang, atau apapun itu. Lalu siapa? Untuk menanyakan orang. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Berapa? Untuk menanyakan jumlah. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau cara. Lalu mengapa? Untuk menanyakan alasan. Kata seru atau interjeksi. Kata seru ini adalah kata yang mengucapkan cetusan perasaan atau luapan emosi. Kata ini digunakan untuk menggambarkan keadaan seperti rasa kagum, sedih, heran, atau jengkel. Nah, ini tuh biasanya mengacu pada nada atau sikap. Seperti misalnya nada negatif, yakni cih, bah, ih, idi. Lalu bernada positif, aduhai, amboy, atau hore. Lalu bernada keheranan itu seperti lo. Lalu bernada netral, yakni hai, halo, gitu. Lalu yang selanjutnya kata partikel atau partikel. Nah, itu adalah semacam kata tugas yang mempunyai bentuk yang khusus, yaitu sangat ringkas atau kecil dengan mempunyai fungsi tertentu. Nah, ini dibagi menjadi partikel ka, la, ta, pun. Itu dapat diperinci seperti yang misalnya partikel ka. Fungsinya yang pertama, memberikan tekanan pada pertanyaan. Lalu dapat dipakai pula untuk menyatakan hal yang tidak tentu. Lalu partikel ta, fungsinya itu sama seperti partikel sebelumnya, tetapi lebih terbatas pemakaiannya hanya pada kata tanya. Itu bentuk ini biasanya dijumpai dalam bahasa Melayu lama. Lalu partikel la, itu fungsinya seperti menegaskan sasa perbuatan baik dalam kalimat berita atau kalimat perintah maupun dalam
permintaan atau harapan. Contohnya, bukalah dengan rapi. Lalu mengeraskan satu sasa keterangan. Contohnya, tiadalah aku mau diperlakukan seperti itu. Dan menekankan sasa pangkal. Itu contohnya, engkaulah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Lalu ada partikel pun. Partikel pun ini fungsinya mengeraskan atau memberikan tekanan pada kata yang bersangkutan. Contohnya, tak seorang pun keluargaku yang menghadiri acara pesta itu. Lalu dalam penguatan atau pengerasan dapat terkandung arti atau pengertian berlawanan. Contohnya, mengorbankan nyawa sekalipun aku rela. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Khalif Gumelar SKP NIM 62. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata yang memiliki kategori bentuk, fungsi, makna dalam sistem gramatikal. Di dalam kelas kata ini agar tidak salah memilih kata, di dalam kata tersebut memiliki kelas katanya tersendiri. Kita harus mengetahui juga kata yang akan dipakai seperti subjek, objek, predikat, dan keterangan. Contohnya seperti nenek makan roti. Nah, di kata roti tersebut tidak bisa diganti seperti kata yaitu sepeda, mobil, lapangan, atau lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata adalah sebuah kata dasar yang diberi sebuah afiks atau bisa disebut imbuhan yang akan mengubah bentuk kata yang baru dan memiliki makna yang baru juga. Ini adalah contoh proses pembentukan kata. Contoh seperti kata kerja yaitu berjuang. Nah, di sini memiliki kata dasar yaitu adalah juang. Nah, karena untuk kata juang tersebut dijadikan kata kerja, maka akan diberi sebuah afiks depan yaitu imbuhan jadi berjuang. Nah, dalam hal tersebut maka akan merubah makna dari kata dasar yang di awal tadi. Kemudian kalau diubah menjadi sebuah pelaku, akan diubah imbuhannya menjadi jadi pejuang. Kemudian kalau tentang hal atau proses, memberi imbuhannya yaitu depan dan belakang menjadi perjuangan. Yang selanjutnya yaitu adalah kata kerja menulis. Karena kata dasarnya yaitu tulis, maka akan diberi imbuhan juga di bagian depan, akan menjadi menulis. Kemudian kalau diubah menjadi maknanya untuk pelaku, maka diberi imbuhan jadi penulis. Kemudian kalau hal atau proses ini, maka akan diberikan imbuhan di bagian depan dan belakang, maka akan menjadi penulisan. Kalau tentang hasil, maka diubah lagi dan memberi imbuhan, dan hasilnya akan menjadi tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Ruqayyah, NIM 38. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata. Yang akan saya jelaskan di sini ada dua poin. Yang pertama yaitu kaidah diksi, yang kedua yaitu ciri diksi yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang pertama kaidah diksi. Kaidah diksi di sini mengandung 3 poin juga. Yang pertama pengertian diksi, yang kedua fungsi diksi, yang ketiga jenis diksi. Yang pertama yaitu pengertian diksi. Diksi dalam sebuah jenis karangan apapun, diksi atau pilihan kata sangat penting untuk menghasilkan tulisan, yang baik, cantik, enak dibaca sehingga tidak membosankan.
Sedangkan pengertian diksi tersendiri yaitu pemilihan kata, ungkapan, idiom, gaya bahasa, frasiologi yang tepat untuk mengungkapkan gagasan atau pikiran yang mempertimbangkan nuansa maknanya. Jadi dalam diksi itu tidak kata tersebut tidak langsung dipakai, tetapi dipertimbangkan dulu maknanya. Jadi kata ini cocok atau tidak untuk digunakan pada kalimat ini, pada kata atau digunakan untuk digabung atau digabung dengan kata ini. Di sini kan di pengertian diksi itu kan ada frasiologi. Frasiologi ini merupakan bagian dari diksi yang mencakup persoalan kata-kata dalam pengelompokannya atau susunannya, dan juga menyangkut cara-cara yang khusus berbentuk ungkapan-ungkapan. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa di sini juga merupakan sebagai bagian dari diksi yang bertalian dengan ungkapan-ungkapan individual atau karakteristik dan juga memiliki nilai artistik yang tinggi. Baik, yang kedua yaitu fungsi diksi. Fungsi diksi di sini ada 8. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Jadi ekspresi, gagasan atau apa yang kita pikirkan, ekspresi kita itu dapat disampaikan melalui kata-kata. Yang kedua yaitu membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Jadi ekspresi atau gagasan atau pikiran kita itu dibentuk dengan tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Jadi komunikasi antara seseorang dengan orang lain itu dapat lebih baik. Yang keempat yaitu mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah salah pemahaman. Jadi pembaca itu dapat memahami apa isi tulisannya. Yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Yang ketujuh, dapat menghasilkan karangan yang menarik. Jadi karangan tersebut lebih menarik, lebih cantik, lebih enak, dan juga tidak membosankan. Jadi pembaca itu tidak bosan untuk membaca tulisan yang ditulis. Yang terakhir yaitu dapat menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya nomor 3 yaitu jenis-jenis diksi. Yang pertama, denotasi. Denotasi ini bersifat langsung dan lugas. Contohnya kayak kursi ya. Kursi itu kan maknanya itu kan kalau di denotasi itu makna kursi itu sebagai tempat duduk. Terus yang kedua yaitu konotasi. Konotasi itu tidak sebenarnya dan maknanya tidak sebenarnya dan bersifat tidak langsung. Jadi contohnya kayak kursi tadi kan kalau di denotasi itu maknanya itu kan tempat duduk. Kalau di konotasi itu maknanya jadi jabatan. 3 yaitu kata abstrak, yaitu merujuk pada kualitas pemikiran dan bersifat teknis atau khusus. Yang keempat yaitu kata konkret, yaitu merujuk sesuatu yang dapat dilihat seperti meja, rumah, intinya yang bisa dilihat lah. Konkret itu kayak nyata gitu. Yang kelima, kata umum, maknanya mengacu keseluruhan yang bersangkutan. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan kan tumbuh-tumbuhan itu banyak macamnya. Seperti hewan juga kan banyak macamnya. Jadi kata umumnya itu hewan, kata khususnya itu kucing, hewannya itu kucing gitu. Terus selanjutnya kata khusus, maknanya mengacu hanya pada hal yang bersangkutan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di kata umumnya itu hewan. Nah, yang kata khususnya itu kucing. Jadi hal yang bersangkutan itu kucing. Selanjutnya kata ilmiah. Kata ilmiah dipakai oleh kaum terpelajar atau tulisan ilmiah seperti kontemporer, formasi dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu kata populer. Kata populer itu kata yang dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Seperti bahasa sehari-hari.
Selanjutnya kata jargon. Kata jargon yaitu kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu. Contohnya sikon. Sikon itu kan kalau jargonnya sikon itu artinya situasi dan kondisi. Selanjutnya kata slang. Kata slang itu non standar dan khas. Kata slang itu contohnya manatahan dan lain-lain. Yang selanjutnya itu kata asing. Kata asing berasal dari bahasa asing yang dipertahankan bentuk aslinya. Selanjutnya kata serapan. Bahasa asing yang telah disesuaikan dengan struktur BI. Contohnya itu kayak energi. Kalau bahasa Inggrisnya kan energi kan. Kalau bahasa Indonya energi. Terus motivation. Terus kalau di bahasa Indonya itu motivasi. Jadi diserap dari bahasa asing, bahasa Inggris. Dua ciri-ciri diksi yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kecermatan pemakaian tanda baca. Jadi tanda bacanya itu harus tepat. Yang kedua berkaitan dengan kecepatan pemilihan kata atau diksi. Diksinya itu juga harus tepat. Bentuk diksinya juga harus tepat. Yang ketiga menyangkut pilihan kata, sinonim, homonim, ungkapan dan idiom. Jadi kata-katanya itu juga harus tepat lah, pilihan katanya juga harus tepat. Yang keempat berkaitan dengan makna denotatif dan konotatif serta kata umum dan kata khusus yang sudah saya jelaskan tadi di jenis-jenis diksi. Selanjutnya berkaitan dengan kesesuaian hubungan sintaksis. Selanjutnya berkaitan dengan kejelasan logika penalaran sesuai dengan nalar lah. Yang ketujuh, biasanya memanfaatkan kata-kata asing agar terkesan gagah. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan keberanian dan menciptakan majas, idiom, metafora, analogi, dan gaya bahasa lainnya yang lebih segar untuk menghindari bentuk klise.